Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yufebian dengan NIM 2021-510048 dari kelas Mekanika Fluida C. Saya di sini akan memenuhi tugas akhir dari Bapak Sandi Vicky Arianto MSI sebagai dosen pengampu Mekanika Fluida. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai besaran dan satuan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian besaran dan satuan. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. 3 syarat penting ini harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai besaran. Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut atau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai besaran. Misalnya, sesuatu tersebut bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, namun tidak memiliki satuan, maka tidak bisa disebut sebagai besaran. Yang kedua yaitu satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Satuan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu besaran. Oleh karena itu, setiap besaran dalam fisika memiliki satuan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui besaran dan satuan, kita dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dalam pengukuran suatu besaran. Lanjut masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau telah didefinisikan lebih awal. Satuan dari besaran pokok disebut sebagai satuan pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran, seperti yang tertera pada tabel. Yang pertama adalah panjang, yang dalam satuan SI-nya dinyatakan dengan meter. Yang kedua ada massa yang dinyatakan dengan kilogram, 3 waktu dinyatakan dalam sekon, 4 temperatur dinyatakan dengan Kelvin, 5 kuat arus listrik dinyatakan dengan ampere, 6 intensitas cahaya dinyatakan dengan candela, dan 7 yaitu jumlah zat yang dinyatakan dalam mol. Pokok pembahasan ketiga yaitu mengenai besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya dijabarkan dari satuan besaran pokok. Besaran turunan juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki 2 atau lebih dari satuan besaran pokok, karena besaran ini diperoleh dari besaran pokok yang diturunkan. Beberapa besaran pokok dan satuannya diantaranya ada luas. Yang pertama ada luas yang dinyatakan dalam meter kuadrat. Yang kedua ada volume yang dinyatakan dalam meter kubik. Yang ketiga ada kecepatan yang dinyatakan dalam meter per detik. Yang keempat ada percepatan yang dinyatakan dalam meter per sekon kuadrat. Yang kelima ada momentum yang dinyatakan dalam kilogram meter per sekon. Yang keenam ada gaya yang dinyatakan dalam kilogram meter per sekon kuadrat. Yang ketujuh ada daya listrik yang dinyatakan dalam kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Kita lanjut mengenai pokok pembahasan keempat. Ini ada awalan satuan SI. Awalan satuan SI ini dimulai dari yang paling kecil, yaitu ada yokto yang dinyatakan dalam 10 pangkat min 24. Terus skala besarnya itu ada iota yang dinyatakan dalam 10 pangkat 24. Terus selanjutnya ada zepto dengan skala 10 pangkat min 21. Yang skala besarnya ada zeta dengan skala 10 pangkat 21. Selanjutnya ada ato dengan skala 10 pangkat min 18. Yang besar ada eksa dengan pangkat 10 pangkat 18. Selanjutnya ada femto. Femto di sini dinyatakan dengan skala 10 pangkat min 15. Yang besar ada peta dinyatakan dalam skala 10 pangkat 15. Ada pico dengan skala 10, min 12. Ada tera dengan 10 pangkat min dengan skala 10 pangkat 12. Terus ada nano yaitu
dinyatakan dalam skala 10 pangkat min 9, ada giga yang dinyatakan dalam skala 10 pangkat 9, ada mikro dengan skala 10 pangkat min 6, ada mega dengan skala 10 pangkat min 6. Oh, maaf, maksud saya mega dengan skala 10 pangkat 6. Selanjutnya ada mili dengan skala 10 pangkat min 3, kilo dengan skala 10 pangkat 3, yang terakhir ada senti dengan skala 10 pangkat min 2, serta hekto dengan skala 10 pangkat 3. Selanjutnya, pembahasan kelima mengenai satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang mempunyai standar khusus sehingga hasil pengukuran yang diperoleh oleh semua orang akan bernilai sama atau seragam. Satuan standar dalam fisika dapat dinyatakan dengan dua cara sistem satuan, yaitu satuan MKS atau meter, kilogram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem metrik. Yang kedua ada satuan CGS, sentimeter, gram, dan sekon, atau dikenal sebagai sistem Gaussian. Pemilihan sistem yang akan digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran tidak ada keharusan, namun sistem MKS paling banyak digunakan secara luas. Selain itu, sistem MKS juga digunakan dalam SI atau sistem internasional, di mana sistem MKS menyatakan besaran pokok panjang dengan satuan meter, massa dengan kilogram, dan waktu dengan sekon. Adapun sistem CGS adalah sistem yang biasa kita pakai di Indonesia. Jadi besaran pokok pada sistem CGS dinyatakan dengan satuan yang lebih rendah dari MKS, di mana sistem CGS menyatakan besaran panjang dengan satuan sentimeter, massa dengan satuan gram, serta waktu dalam satuan sekon atau detik. Yang keenam ada pembahasan mengenai satuan tak baku. Satuan tak baku merupakan satuan yang tidak ada standar resminya. Artinya, hasil pengukuran suatu besaran yang dilakukan oleh satu orang bisa saja berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain. Beberapa satuan yang tak baku, contohnya yaitu ada jengkal, depa, kaki, hasta, dan lain sebagainya. Contoh dalam keseharian mengenai besaran dan satuan adalah yang pertama, contoh penggunaan satuan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita jumpai, baik berupa satuan baku maupun tak baku. Misalnya, untuk satuan baku, kita sering menggunakannya untuk menyebut satuan besaran massa, seperti saya ingin membeli beras 1 kg, saya ingin membeli tepung 1 kg, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk satuan tak baku, sering digunakan juga untuk menentukan besaran panjang, seperti tongkat ini berukuran 3,5 jengkal tangan putra. Namun, setelah diukur dengan putri, malah menjadi berukuran 4 jengkal. Berdasarkan penggunaan satuan tak baku ini, kita dapat mengetahui bahwa hasil pengukuran tongkat yang diukur oleh putra dan oleh putri memiliki nilai yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa satuan tak baku tidak bisa memberikan nilai pengukuran yang sama atau seragam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengukuran yang sama atau seragam, penggunaan satuan baku lebih banyak dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi, yaitu besaran dan satuan merupakan hal dasar yang perlu dipelajari. Besaran dikelompokkan menjadi besaran pokok dan turunan, sedangkan satuan dikelompokkan menjadi satuan baku dan tak baku. Penggunaan besaran dan satuan banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana dalam pengukuran suatu besaran harus dicantumkan satuan yang sesuai dari besaran tersebut. Sudah selesai mengenai pembahasan tentang besaran dan satuan. Saya akhiri presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.